Ya, oke. Mungkin saya punya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saya 10 div 3. Nah, jadi saya ambil 3 yang pertama, ya, ini 3 yang pertama, kemudian 3 yang kedua, ini 3 yang ketiga. Nah, saya ambil 3 ini tidak boleh pecahan. Jadi saya hanya mempunyai 3 buah pengambilan atau 3 kali pengambilan. Berarti 10 div 3 itu sama dengan 3. Nah, ini masih ada 1. Nah, bagaimana ini dinyatakan dengan 10 modulo 3 sama dengan 1. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Jelas ya? Pengertian ini jelas ya? Pengertian div dan modulo. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang mari kita coba PR-nya. Nah, 34 modulo 7 berapa? Nah, kalau misalkan dengan cara tadi ya, lidi kita kumpulin 77 mungkin lama. Nah, kita bisa juga menggunakan kalkulator misalkan. Ini triknya ya, 34 dengan bagi dengan 7. Nah, nanti kan hasilnya berapa? 4 6 gitu Ibu. ya. Kenapa? 4. 4 koma sesuatu. Gitu ya. 4 koma berapa itu kira-kira? Coba yang kalkulator. 4,8. 4,8. Nah, ini 4,8. Berarti ya, kalau seperti ini berarti 34 div 7 itu 4. Nah, sekarang kita cari sisanya. Ya, mod yang ini tuh berarti menunjukkan sisanya. Dari mana? Ya sudah, 4 ini kita kalikan dengan 7. 7 dikali dengan 4, gitu ya. Sama dengan berapa? 28. Nah, berarti 28 untuk menuju ke 34 itu harus kita tambah 6. Ya, jadi ini 34 modulo 7 itu sama dengan 6. Itu bisa dipahami? Mas Dimas benar jawabannya jenengan 34 modulo 7, 6. Berarti kalau mod itu Benar, Bu. sisanya ya, Bu. Sisanya, sisa ya, divide ya, sisa pembagian yang hasil baginya itu masih integer. Ya, jadi 34 ya, kalau kita tuliskan ya 34 itu sama dengan ya mana tinta saya kok hilang. 34 itu sama dengan 7 kali 4 ditambah 6. Nah, 6 itu modulonya, 4-nya itu div-nya. Oke. Oke. Oke, mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi karena memang ini butuh pengertian ya, butuh pengertian. Kemudian mungkin yang perlu saya ulangi lagi adalah kongruen. Nah, jadi sebelum ke invoice memang kongruen dulu. Kongruen. Tapi saya pakai layar yang sama saja ya, yang tadi ya. Ini stafnya jadi jenisnya adalah Ini saya buat duplikasi saja. Nah, nah. Oke. Jadi ya karena memang ini harus paham benar ya, karena kalau tidak paham benar nanti semakin dipakai di belakang nanti semakin bingung. Sekarang yang disebut dengan kongruensi. Ya, sebelum kita ke inverse, kita ke kongruensi. Jadi misalkan saya mempunyai sebentar. Oke. Nah, misalkan ini 4 4 modulo 9 berapa?
Ini 4. Ya. 4 modulo 9 berapa? Oke, ayo siapa yang mau mencoba menjawab? 4 modulo 9 berapa? Ya, ada yang mau menjawab? 4 modulo 9 berapa? Berapa Mas Surya? 1, Bu. 1. Kalau 1 berarti dia sisa dari mana? Ini. Sebentar, Bu. Jadi 4 gitu ya. Itu sama dengan 9 dikalikan 1 integer, ya, 1 saja, titik-titik ya, dikalikan titik-titik, ditambah sisa. Sisa itu nanti akan jadi modulo di sini nilai modulonya. Sisa atau saya pakai R ya, remain. Jadi karena nanti dikira itu remain. Remain tidak boleh negatif. Ya, remain itu harus positif. Nah, kalau yang titik-titik ini namanya hasil bagi, ya, atau iya hasil baginya. Hasil bagi itu boleh negatif, boleh positif, boleh 0, tapi ya, yang tidak boleh negatif itu sisa. Jadi gimana nih, biar sisanya tidak negatif, 9 saya kalikan berapa? Kali min 1, Bu. Oke, 9 kali min 1. 13. 13. Oke, 13. Boleh nggak? Benar ya? Ya benar, Bu. Kan 13 itu apa? Positif. Nah, tulis 13. Boleh ini? Ya karena memang sisanya 13. Tapi bisa juga seperti ini ya. 4 sama dengan 9 dikali 0 gitu ya. Ditambah 4. Nah, sebenarnya yang syaratnya adalah, jadi syaratnya adalah 0 itu lebih kecil dan sama dengan ini R, ini lebih kecil dari D. Nah, ini adalah pembagi dan ini adalah sisa. Nah, jadi perhatikan, R itu harus lebih kecil dari pembagi. Kalau kita pakai 13, ya, 13 ini lebih besar daripada pembagi. Pembagi di sini 9. Nah, bukan itu berarti, bukan sisa namanya. Ya, bukan sisa. Jadi yang kita pakai sisa yang mana? Yang ini. Ya, jadi 4 modulo 9 sama dengan 4. Kenapa tidak 13, Bu? Nah, 13 itu lebih besar daripada 9. Nah, nanti tidak memenuhi syarat ini. Misalkan 12 modulo 25 berapa? 12. 9 modulo 13 berapa? 9. Nah, jadi perhatikan, kalau yang ini lebih kecil daripada ini, pasti sisanya yang ini. Mau tidak mau, pembagi ini dikalikan dengan
0. Ya, untuk memenuhi syarat apa? Untuk memenuhi syarat bahwa sisa itu akan lebih kecil daripada pembagi ini ya. Dan dia nilainya positif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Sekarang, Bu, izin bertanya, Bu. iya silakan. Itu tadi apabila apa, Bu, yang tadi yang 12 mod 25 tadi, Bu? Kok bisa tetap sama? 12 modulo 25. Ini kan berarti kita mencari 12 itu sama dengan 25 ini kan pembagi. Kan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa. Hasil bagi boleh negatif, boleh 0, boleh positif. Kalau sisa harus positif. Kita mencari berapakah bilangan yang nanti sisanya memenuhi syarat tadi. Kalau misalkan ini saya kalikan dengan 1, maka sisanya akan negatif. Kenapa? Karena 25 lebih besar daripada 12. Sehingga kalau mau saya kalikan dengan 1, 25, berarti sisanya adalah min 13. Kan gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Jadi saya hasil baginya tidak 1. Kalau negatif 1, nah misalkan min 25 dikalikan 25 dikalikan min 1 berapa? Min 25. Ya. Min 25 supaya 12 ditambah berapa? 37. Nah, 37 itu lebih besar daripada 25. Ya, jadi kalau ini saya kalikan dengan min 1 kan min 25 gitu ya. Min 25 ditambah berapa supaya jadi 12? Kan saya harus tambah 37. Berarti ini sisanya 37. Ini juga tidak boleh dituliskan di sini, bukan hasil dari modulo. Karena apa? Karena 37 itu lebih besar daripada 25. Jadi berapa nih? 1 enggak boleh, ya, karena tidak memenuhi syarat sisanya. Kemudian min 1 juga tidak boleh, ya kan boleh 0. Nah, ini saya kalikan dengan 0. Nah, jadi 25-nya saya kalikan dengan 0, kan 0. 0 ditambah berapa? Biar 12, ya saya tambah dengan 12. Berarti 12 modulo 25 itu 12. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti ya kalau ada satu bilangan integer, modulonya itu lebih besar ya pasti sama dengan bilangan itu tadi. Ya, karena mau tidak mau pembagi itu akan dikalikan dengan 0 untuk mendapatkan sisa yang positif tetapi lebih kecil daripada pembagi. Gimana? Masih Bu, bingung izin nggak? bertanya lagi. Ya, silakan. Silakan. Apabila nanti itu, Bu, yang modnya itu 141 atau mungkin lebih banyak tuh, kita juga harus istilahnya tahu sisa-sisanya juga, Bu. Ya, misalkan ini misalkan bukan inverse ya, ini bukan inverse, kita nggak ngomong tentang inverse, tapi misalkan ini 19 modulo 141 berapa? Ya 19, Mas. 19. Nah, coba lagi ya. Ini bukan inverse tapi ya. Kalau contoh di soal ini kan inverse, ini bukan inverse tapi misalkan 19 modulo 141 berapa isinya? Pasti 19. Ya kenapa? Ya karena ya 19 itu akan sama dengan 141 dikalikan berapa? Yang sisanya nanti harus positif dan lebih kecil dari 141. Ya, satu-satunya yang saya kalikan dengan 0. Ya kan? Nah, kemudian sisanya berapa? 19 sama dengan 141 kali 0 itu 0, berarti harus saya tambah 19. Berarti 19 modulo 141 itu 19. Gimana? Masih ada yang mau nanya lagi? Ya, kenapa? Ya karena memang itu satu-satunya.
Misalkan saya coba 151 saya kalikan dengan 1. Ya, 141 dikalikan dengan 1, 141. Untuk jadi 19, 141 harus ditambah berapa? Harus ditambah bilangan negatif, tidak mungkin. Ya, itu bukan merupakan reminder, bukan merupakan sisa. Oke, kalau gitu 151 saya kalikan negatif ya, nanti sisanya positif. Oke, 151 saya kalikan dengan min 1, ini positif yang paling kecil ya, negatif yang paling kecil. 151 saya kalikan dengan min 1, hasilnya min 141. Biar menjadi 19 saya tambah berapa? Saya harus menambahkan 150. 150 positif dia, tetapi dia lebih besar daripada 141. Enggak boleh juga. Gitu ya. Jadi satu-satunya ya 19 modulo 141 itu 19. Bagaimana? Coba sekarang. Jadi kalau yang membagi itu lebih besar daripada yang dibagi, nah modulonya yang dibagi itu. Gitu ya, misalkan ini 7 modulo 13. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 7, Bu. 7. Ya. Ya. Kalau misalkan, oke lah kita misalkan ini 2 modulo 4. 2 modulo 4 berapa? 2. 2. Ya gitu, kalau kita melihat itu sebagai kita pakai yang cara pakai jam itu ya, jam 4-an itu kan terdiri dari 0, 1, 2, 3. Gitu ya. 0, 1, 2, 3. Berarti kalau 2 modulo 4, berarti 2 itu akan kita lakukan 2 kali langkah dalam jam 4-an. 1, 2. Ya sudah 2 modulo. Kalau 3 misalkan 3 modulo 4. Berapa? 1, 2, 3. Oh, di sini 3. Ya. Nah, baru kalau 5 modulo 4, nah itu kita akan lewat 1, 2, 3, 4, 5. Jatuhnya di 1, berarti nilainya 5 modulo 4 itu sama dengan 1. Ya, jadi kalau dilihat secara jam seperti ini, nah maka ketika 7 modulo 13, itu angkanya di jam itu dari 0 sampai 12. Gitu ya, 0 sampai 12 jamnya. Nah, kita hanya 7 langkah ya, berarti ya berhentinya hanya di angka 7. Jadi 7 modulo 13 itu 7. Itu kalau kita menggambarkan secara grafis. Kalau menggambarkan secara matematisnya ya itu tadi ya. 7 modulo 13 itu berarti sama dengan 7 ya. Kenapa? Karena 7 itu sama dengan 13 ini pembagi dikalikan dengan satu integer ditambah dengan sisa. Integer jangan A deh, saya pakai K ya. Saya pakai K. Integernya itu boleh 0, boleh positif, boleh negatif. Kalau kita kasih positif yang terkecil deh, 1 misalkan. 13 kali 1, 13. 13 biar jadi 7 ditambah berapa? 13 harus saya tambah dengan, mau tidak mau harus tambah dengan bilangan negatif. Nah, ini tidak memenuhi syarat sisa. Sisa harus positif. Oke, berarti K-nya tidak boleh 1. Sekarang K-nya min 1. Nah, K-nya min 1. Jadi 13 kali min 1 min 13. Nah, ini pasti sisanya positif. Oke, sisanya positif. Tapi harus saya tambah dengan 20. Ya kan? Min 13 tambah 20 itu 7. Nah, ini bukan sisa di modulo ini karena dia lebih besar daripada
13. Sisa tidak boleh lebih besar daripada pembagi. Sisa tidak boleh negatif. Sehingga bagaimana? Sehingga satu-satunya yang mungkin, ya, satu-satunya yang mungkin, integer yang saya kalikan dengan pembagi adalah 0. Sehingga apa? Sehingga 13 dikalikan 0 itu 0. Nah, 0 ditambah berapa? Ya, ditambah 7. Nah, sehingga 7 modulo 13 itu sama dengan 7. 2 modulo 4 itu sama dengan 2. Misalkan, angkanya besar. 57 modulo 125. Berapa? Ya, 57. Oke. Nah, misalkan 121 modulo 3000. Berapa? Ya 121. Gitu ya. Karena untuk modulo 3000 misalkan kita bayangkan itu sebagai jam gitu ya. Angkanya sampai 2999, 121 langkah itu ya pasti akan berhentinya baru di 121. Ya, sebelum ya berarti modulonya di 121 tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Misi Bu, saya masih kurang memahami yang kalau apabila yang bagian depannya itu Bu, itu lebih Ya. besar daripada yang mod berapa itu. Ya. Jadinya umpama yang 4 mod 9 itu 4-nya diganti mungkin diganti 10 mod 9. Nah, itu kan 10 lebih besar daripada 9 kan Bu. Dan saya belum paham itu. Belum Nah, paham yang bagian itu. kalau 10 dibagi 9, 10 mod 9. 10 modulo 9. Sama dengan berapa? Perhatikan, ini nih sisa sebenarnya ya. Nah, berarti 10 itu, ini kan yang dibagi. Sama dengan pembaginya berapa? 9. 9 dikalikan apa? Dikalikan integer, ditambah dengan sisa. Integer boleh berapa saja. Tetapi sisanya tidak boleh negatif, tidak boleh lebih besar daripada berapa? Daripada 9, daripada ini. Tuh, jadi kira-kira integer mana yang mendekati 10? A-nya kira-kira berapa? 1. 9 kali 1 berapa? 9. 9, Bu. 9 biar jadi 10 tambah berapa? 1, Bu. Nah, berarti inilah sisanya. Jadi 10 modulo 9 itu 1. Mana? Tetapi ada kemungkinan sisanya itu lebih dari mungkin dari 100 mungkin bisa Bu sisanya Bu. Sisa enggak boleh lebih dari pembaginya, Mas. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu syaratnya ini. Nah, syaratnya kalau kita kembali ke definisi dari modulo dan div itu ini. Nah, ini. Nah, definisinya tuh di sini. Nah, sebentar saya tutup dulu ini. Layar saya tertutup. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini ya, jadi let A and B a positive integer. A itu integer, A itu yang dibagi. A itu yang dibagi. Ya. Kemudian D itu pembagi. Ya. Jadi A yang dibagi, D pembagi, D ini harus positif. Kalau A tidak masalah negatif atau positif. Kemudian hasil bagi Q itu juga tidak masalah positif atau negatif. Ya. Nah, bilangan yang dibagi integer ini sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambah dengan sisa. Ya, semuanya integer. Ya, yang syaratnya adalah sisa itu tidak boleh lebih besar daripada pembagi.
Ya, dan baik pembagi maupun sisa itu positif, ini syaratnya. 0 lebih kecil atau sama dengan R ini sisa ya. Berarti sisa itu harus lebih besar daripada 0 atau sama dengan. Jadi sisa 0 itu boleh. Sisa 0 itu boleh, tapi negatif tidak boleh. Ya, jadi 0 lebih kecil atau sama dengan R dan R lebih kecil daripada D. D itu pembagi. Ya, D itu pembagi. Berarti D juga harus positif. Ya, dan R dan D harus positif dan R harus lebih kecil dari pembagi. Jadi sisa itu tidak boleh melebihi pembagi. Ya, kalau misalkan melebihi ya berarti pembaginya belum selesai gitu ya. Oke. Oke, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? 13 modulo 9 berapa? Izin Ibu untuk Ya, menjawab. Modulnya silakan. modulnya 4 ya, Bu? 13 modulo 9? 4, Bu. Benar. Kenapa? Ya karena 13 itu sama dengan 9 kali 1 gitu ya, ditambah 4. Nah, sisa ini benar. Karena dia positif dan dia lebih kecil daripada 9. Oke. Sekarang satu lagi ya. Permisi Bu, Ya, gimana? izin bertanya, Ya, apabila ada soal itu 14 sama 7 Bu, nah, itu kan hasilnya 7 kan Bu? Atau ya. bagaimana Bu? 14 Mod 7. berapa ini 14 modulo 7? 7 Bu, bukan Bu? 7 No, atau bukan Bu? Oh no. no. Sisanya nggak ada sisa ini. 14 karena 7 itu habis membagi 14. Nah, jadi 14 sama dengan 7 kali berapa? Kali 2. Ada sisa nggak? Sisanya 0. Berarti kalau 7 kali 1 nggak bisa ya Bu? Terus kan nanti tambah 7 itu berarti nggak bisa ya Bu? Karena Nggak hampir bisa. sama. Kan tadi ada syarat R lebih kecil daripada D. Ya kan? D-nya kan 7. R-nya 7. Berarti kan tidak memenuhi syarat ini. Sama dengan berarti juga tidak boleh ya Bu? Tidak boleh. Kan tadi syaratnya gini. 0 lebih kecil sama dengan R. Tapi R itu harus lebih kecil daripada D. Gitu? Baik. Oke. Iya. Bagus kalau bertanya itu bagus ya. Saya suka kalau ada yang bertanya. Jadi mungkin ada sesuatu yang saya terlewat, saya pikir kalian sudah paham. Nah, dengan ada yang pertama itu bertanya itu jadi, oh jadi yang tadinya, oh dikira begini, oh ternyata begini ya, kan lebih paham. Sekarang kalau 19 modulo 9 berapa? 1, Ibu. 1, benar. Ya, kenapa? Ya karena 19 itu sama dengan 9 kali integer yang paling dekat. Tapi lebih kecil dari 19. 2. Ya, ini masih 18. Jadi saya tambah dengan 1. Nah, jadi modulonya 1. Sisanya 1. Oke. Nah, oke, sudah mulai oke ya. Tambah lagi tapi sekarang ya. Tambah lagi. Tambah lagi. Ini 22 modulo 9 berapa? Berapa? 22 modulo 9. 4, Bu. 4. Ah, sudah mulai lancar sekarang. Ya, jadi sudah paham ya sekarang modulo ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai kongruensi. Perhatikan ya, angka-angka yang modulo 9-nya itu sama berapa saja? Ya, yang 13 modulo 9 itu 4,
22 modulo 9 itu juga 4. 4 modulo 9 itu juga 4. Nah, seperti ini berarti saya bisa menyatakan ya 13 itu kongruen dengan 22 di dalam modulo 9. 13 itu juga kongruen dengan 4 di dalam modulo 9. Nah, ini namanya kongruensi. Ya, kalau di aritmetika biasa namanya persamaan. Nah, kalau ini kongruensi. Kalau aritmetika biasa kita mengatakan yang kiri sama dengan yang kanan. Nah, kalau kita mengatakan yang kiri kongruen dengan yang kanan dalam modulo tertentu. Nah, jadi 13 itu kongruen dengan 22 dalam modulo 9. Dia juga kongruen dengan 4 di dalam modulo 9. Tapi 13 tidak kongruen dengan 10 di dalam modulo 9. Kenapa? Ada yang mau mencoba menjawab? Kenapa 13 tidak kongruen dengan 10 di dalam modulo 9? Karena sisanya beda, Bu. Ya, betul. Ya, karena sisanya beda. Benar ya, karena 13 modulo 9 itu tidak sama hasilnya dengan 10 modulo 9. Oke. Nah, disinilah pengertian dari kongruensi. Ya, pengertian dari kongruensi. Nah, bentuk kongruen itu bisa dituliskan dengan bentuk sama dengan. Jadi bentuk kongruensi yang di atas ini kalau dituliskan dalam bentuk sama dengan seperti ini. Jadi 13 sama dengan 4 ditambah K9. K-nya berapa? Ya, yang cocok berapa? Oh, yang cocok 1. Ya sudah, K-nya 1. Ya, semua seperti itu. Yang atas juga seperti ini. Ini bisa dituliskan 13 sama dengan 22 ditambah K dikalikan 9. Hanya berapa sih yang cocok? 1 Bu ya Bu. Hanya min 1. Berarti ini hanya min 1 dan ini terpenuhi. Gitu ya, ini terpenuhi. Ya, oke. Jadi bentuk kongruensi kita bisa tuliskan dalam bentuk sama dengan seperti ini. Kalau misalkan pertanyaannya sekarang adalah A kongruen dengan 4 deh. 4 modulo dalam modulo 9. Pertanyaannya, A berapa? Nah, karena kita sudah hitung tadi, A-nya bisa 13, Bu. Benar nggak? Benar, ya. Karena 13 kongruen dengan 4 dalam modulo 9. Jawaban yang lainnya apa? A-nya 22, Bu. Apa iya? Iya, ternyata A juga 22. Jadi kalau ada soal kongruensi seperti ini, perhatikan. Jawabannya tidak hanya 1. Ya, A itu ada jawaban 4 boleh, 13 bisa, 22 juga bisa. Oh, dari mana, Bu? Terus kalau ada soal seperti itu bagaimana? Ya, kita pakai bentuk yang tadi. Ya, jadi bahwa A itu akan sama dengan 4 ditambah K dikalikan 9. Itu A. Ya, jadi bentuk kongruen itu bisa diubah menjadi seperti ini. Sehingga apa? Oh, jawabannya banyak sekali iya. Kalau K-nya 0 berarti A-nya 4. Kalau K-nya 1 berarti A-nya 13. Iya. K-nya 2 berarti 18 tambah 4, 22. Iya. Terus kemudian kalau K-nya min 1. Min 1 kali 9, min 9. Min 9 ditambah 4, min 5. Min boleh nggak sih, Bu? Boleh. Kalau ini kan bukan pembagi dan juga bukan sisa. Ya, min 5 juga bisa. Ya, jadi
kongruensi seperti ini solusinya banyak. Ya, 13 memenuhi, 22 memenuhi, min 5 memenuhi. Oke, sekarang kalau hanya min 2, min 18, min 18 tambah 4 berapa? Min 14 ya. Ya kan? 18 tambah 4 ya. Min 14 ini juga memenuhi. Jadi, untuk kongruensi seperti ini, misalkan yang ditanya berapakah A? Hanya banyak sekali. Oke. Oke, sampai di sini dia bertanya. Paham ya? Paham. Jadi paham pengubahan bentuk dari ini menjadi bentuk ini. Oke, sekarang kalau yang kongruen dengan 10 di dalam modulo 9 berapa? Sekarang pertanyaannya, saya nggak pakai X, ya tetap nggak pakai A, tetapi B. B adalah bilangan yang kongruen dengan 10 di dalam modulo 9. Berapakah B? B adalah bilangan yang kongruen dengan 10 di dalam modulo 9. Berapakah B? 19, Bu. Oke. Nah, cara mencarinya seperti tadi. Kan tidak hanya satu jawabannya, pakai ini. B sama dengan 10 ditambah K dikalikan 9. Berapa tadi? 19? Iya, 19, Bu. 19. Karena sini K-nya saya pilih 1. Oke, 9. Hanya saya pilih min 1, Bu. Ah, min 1. Min 9. Tambah 10, 1. Benar nggak? Benar. Oke, K-nya 2, Bu. 18. 28 berarti. Benar nggak? Benar. Ya. Nah, perhatikan ini. Oke ya? Oke, nah sekarang soalnya saya ubah. 2X kongruen dengan 4 di dalam modulo 9. X-nya berapa? Nah, kita pakai cara yang tadi. Ya, kalau kongruen itu nggak boleh misalkan X kongruen dengan 4 per 2. Oh, tidak boleh. Ya, ini tidak berlaku di sini. Kalau kongruen nggak boleh dipindah-pindah seperti itu. Jadi bagaimana? Ya oke lah, saya ubah dalam bentuk sama dengan kan kita punya. Ya, perubahan bentuk tadi. Jadi 2X sama dengan 4 ditambah 9 dikalikan K. Yang dicari itu X, Bu. Nah, kalau sama dengan kita boleh pindah. Jadi X sama dengan 4 ditambah 9 kali K dibagi dengan 2. Lalu gimana nyarinya? Ya kita cari K itu boleh dimasukkan berapa saja integer asal nanti hasilnya X-nya itu bulat. Ya, X-nya merupakan bilangan bulat. Ya, bisa saya hapus yang di sebelah sini. Ini saya rekam ya, nanti bisa dilihat rekamannya. Ya, iya kan saya rekam kan? Iya, saya rekam. Oke. Ya. Jadi gimana Bu? Jawabannya nggak hanya satu. Iya, nggak hanya satu. X itu bisa banyak. Ya, X itu bisa banyak. Oke, sekarang kita pilih X-nya itu 0. Kalau X-nya 0, bukan maaf, K-nya. Ya. Sekarang kita pilih K-nya 0. Kalau K-nya 0, X-nya berapa? 2 ya, Bu. X-nya berapa? 2, Bu. 2. Oke, berarti jawaban 2 ini benar. Jadi X jawabannya 2 boleh-boleh. Ya, X sama dengan 2.
Nah, X sama dengan S1. Nah, udah sendiri. Ya, X sama dengan 4 ditambah 0 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi X-nya 2, Bu. Boleh? Boleh. X-nya 2 boleh. X-nya 2 boleh. Ya, karena kalau kita masukkan di sini 2 kali 2, 4. 4 tambah dengan 4 dalam 49 itu sudah pasti. Tapi ada jawaban lain enggak? Ada. Misalkan K-nya 1. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? Kalau K-nya 1, X-nya 6,5. 6,5. Enggak kita pakai. Nah, karena X-nya harus integer. Berarti K sama dengan 1 kita tidak pakai. Ya, oke. Sekarang K sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2, berarti 11, Bu. 11. 11. Nah, berarti masuk. Ya. K sama dengan 2 berarti 4 ditambah 18 dibagi dengan 2. Nah, ini kalau K-nya sama dengan 2. Berarti berapa ini? 22 dibagi dengan 2 sama dengan 11. Berarti X-nya 11 boleh, Bu? Boleh. Ya, X-nya 11. Oke, jadi kongruensi ini jawabannya bisa 2, bisa 11. Apa benar, Bu? Mari kita buktikan. Kalau 2, oke lah, udah ketemu langsung ya. Kalau 11, misalkan X-nya 11. Berarti 2 kali 11 kongruen dengan 4 di dalam modulo 9. 4 modulo 9 itu 4. Nah, sekarang 22 modulo 9 berapa? Juga 4. Oke, ya, berarti kongruensi ini memang benar. Ya, jadi kongruensi ini solusinya adalah X sama dengan 2, X juga sama dengan 11, ya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?